Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi zikir nafas sudah selesai. Untuk Gus Jaki, Gus, silahkan diurai tadi dalam zikir nafas menemukan sensasi-sensasi apa saja. Untuk Gus Jaki, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah guru tadi Ya. zikir nafas tadi ketika saya masuk alam bawah sadar, Iya. saya langsung bertemu dengan beliau yang ada di majelis ini. Iya. Di sini. Mm-mm. Beliau yang biasa memberikan pelajaran. Iya. Saya maju guru, beranikan diri untuk salaman gitu. Sama beliau. Beliau. Beliau Lembut adalah- tangannya, Gus. ya, beliau adalah yang semesta, sabda, panutan. Oke. Dan Yang sekarang kebetulan pelajaran ke-7 yang Ya. beliau sampaikan. beliau yang memandu ya, yang memberi pelajaran adalah Hyang Semesta Sabda Panutan. Oke, Gus, lanjut. Pada pelajaran ke-7 ini beliau menerangkan tentang kekuasaan. Iya. Iya. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Berikut kalimatnya adalah sebagai berikut. Kekuasaannya itu meliputi apapun yang diciptakannya, baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat. Iya. Dalam kekuasaannya, dia adalah yang memberi segala apapun yang dibutuhkan. Iya, terus Baik disadari ataupun tidak disadari oleh si penikmat. Kalimatnya penikmat. oke, iya. Penikmat itu, beliau mengatakan penikmat itu dibagi 3 guru. Iya. Pertama, penikmat yang tidak baik, Oke. penikmat baik, dan penikmat yang sangat baik. Iya. Penikmat yang tidak baik adalah dia menerima segala nikmat yang diberikan oleh Allah, Iya. sehingga ia sampai lalai dengan apa yang dia dapat. Kenikmatannya itu dia lalai. Karena kelalaiannya, dia terus merasa kekurangan hingga melebihi kapasitas dia sebagai penikmat, Iya. yang akhirnya dia hancur lebur di tengah perjalanan untuk menemui nikmat yang hakiki. Iya. Nikmat yang kedua ialah si penikmat yang kedua adalah penikmat yang baik. Iya. Penikmat yang baik, dia menikmati apapun yang diberikan kepadanya dengan tanpa minta lebih. Oke. Sehingga terjadi keseimbangan dalam hidupnya. Oke. Dan dalam perjalanannya dia akan sampai menemui pemberi nikmat yang hakiki itu. Oke. Kemudian penikmat yang ketiga ialah penikmat yang sangat baik. Penikmat yang sangat baik adalah penikmat yang selalu merasa malu dengan apa yang telah diberikan oleh sang pemberi nikmat. Karena dia merasa apa yang diberikan adalah lebih. Karena dia merasa cukup sehingga dia merasa malu untuk meminta, ya. Iya.
Dan penikmat ini termasuk penikmat yang sangat baik, sehingga dia akan menemui kenikmatan yang hakikinya sebelum dia berangkat. Iya. Itu kalimatnya guru. Yang ketiga ya. Oke. Cuman sampai situ guru. Karena waktunya kayak cepet gitu. Waktunya kayak cepet ya Gus ya, setengah jam tuh ya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi jenis penikmat yang diberi pertama yang apa Gus? Merasa kurang dengan nikmat yang diberikan. Iya. Penikmat yang tidak baik. Oh udah, itu aja dulu. Penikmat yang tidak baik ya. Yang pertama kan ya. Begini, di situ mungkin ya kalimatnya mengarah ke realita yang seperti ini. Penikmat yang tidak baik ya Gus ya. Seorang hamba terus dikasih rezeki oleh Allah, continue berkesinambungan terus menerus ya. Setelah pemberian itu terkumpul, Gus, jadi rumah, jadi sawah, jadi ladang, jadi mobil yang mewah ya. Nah, penikmat yang apa tadi tuh? Tidak baik. Yang tidak baik itu Gus ya, dikiranya ya kehidupan di dunia ini ya hanya menikmati harta pemberiannya saja. Jadi semakin diberi ya, dia semakin meminta. Kurang. Iya, semakin merasa kurang. Semakin diberi lagi, semakin meminta yang lebih banyak lagi. Lama ya Gus ya, terjadi di sana keserakahan. Ya, ingin terlihat lebih kaya daripada orang lain, nggak mau mengalah, dia merasa yang paling kaya, gitu kan? Meminta, klik. Nah, sudah seperti itu, ya, di penghujungnya, Gus, karena terus meminta dikasih, terus meminta dikasih, terus meminta dikasih, ya. Dia lalai gitu, maksudnya karena kebanyakan rezeki, ya kan? Nah, sudah seperti itu, harta yang terkumpul banyak itu Gus, ya. Tadi di kalimatnya kalau nggak salah turun drastis sehingga sampai habis, sampai hancur, ya kan? Di kalimatnya kan sebelum menemui kenikmatan yang hakiki. Sebelum menemui kenikmatan yang hakiki. Artinya hancur itu karena pembawaan dunia, pembawaan uang, pembawaan ya yang berbau seperti itu tuh, itu sangat besar sekali masuk ke dirinya, sehingga dia tidak kuat, hancur sendiri, gitu. Tadi tuh. Terus ada kalimat terakhirnya, terakhir banget. Yang pertama ya lalai, ya diinget-inget dulu. Tadi itu setelah kumpul ya, karena dia minta lagi, terus dia hancur sampai dia lalai, merasa kurang dengan apa yang sudah diberi, hingga tanpa merasa melebihi kapasitas si penikmat. Dia hancur sebelum bertemu dengan kenikmatan. Tuh, udah, sehingga ya dia hancur sebelum menemukan kenikmatan yang hakiki. Artinya yang pertama ini Gus, tidak ada kesadaran ya bahwa semua pemberian tadi, harta dari Allah tadi ya, tidak semuanya miliknya gitu. Itunya tuh tidak disadari bahwa di dalamnya ada hak orang lain. Jadi semakin ditambah lagi, semakin merasa gue gitu loh. Ditambah lagi gue gitu loh. Nah, sementara ya
cara supaya harta ini artinya cara supaya harta ini masuk ke dalam dirinya dan tumbuh berkembang dengan baiknya tuh, dia nggak ngerti. Itu maksudnya. Sehingga apa? Ya dia hancur. Artinya hancur tuh si hartanya itu melarikan diri gitu. Karena apa? Dia termasuk bukan majikan yang baik gitu. Karena tadi ketika dia berlimpah harta, ya Gus ya, hak Tuhannya tidak disampaikan gitu. Hanya terlena dengan dapat uang segini, wah lagi, oh gitu tuh Gus. Nah itu termasuk yang pertama namanya yang jenis penikmat yang tidak baik gitu. Udah Gus, coba yang kedua. Yang kedua adalah penikmat yang baik. Dia menerima segala kenikmatan sampai dia penikmat yang baik, dia menikmati apa yang diberikan kepadanya dengan baik tanpa meminta lebih hingga membuatnya seimbang. Oke. Nah, untuk yang kedua ya Gus ya, dia kenikmatan dikasih oleh Allah ya, yang berupa harta saja dulu. Harta datang lagi, harta datang lagi. Akan tetapi ya orang yang kedua ini ya, yang tahapan kedua ini, ketika harta datang ya, dia artinya cukup bersyukur gitu Gus. Bersyukur gitu, artinya bertahan gitu. Harta datang lagi, dia bersyukur lagi. Harta datang lagi, dia bersyukur lagi. Artinya bersyukur dalam harta ya Gus ya, itu hak berbagi untuk Allahnya tersampaikan. Maksudnya mah artinya di kajian Buya tuh hartanya banyak tapi berayan urip. Dengan orang-orang yang di sekitarnya itu, semakin dia banyak harta, semakin banyak dia bermanfaat untuk orang lain. Seimbang jadinya gitu. Artinya hak Allahnya tersampaikan ya, hak dianya dinikmati gitu. Itu keseimbangan tuh terjadi seperti itu. Ya, jenis yang kedua tuh, keseimbangan itu Gus terjadi ketika rizki ya, harta diberi ya oleh Allah. Kesadaran bahwa setiap harta yang diberikan itu ada hak Allah di dalamnya. Dan hak Allahnya itu disampaikan gitu Gus. Artinya bersyukur tuh menyampaikan yang hak Tuhan. Namanya bersyukur. Yang tadi, yang pertama itu tidak bersyukur. Dikiranya semua harta miliknya semua gitu. Nah, tapi yang kedua ini karakternya bersyukur. Jadi di kehidupannya seimbang. Seimbang tuh apa? Ya Gus ya. Ada makannya, ada melepasnya. Yang membuangnya. Iya. Ada yang masuk dan ada yang keluar, ada yang dibuang. Itu namanya seimbang. Kalau yang pertama ya Gus ya, itu hanya masuknya saja. Tidak keluar. Melepasnya nggak ada gitu. Meledak gitu. Iya, makanya penat hidupnya juga gitu. Iya. Oke, yang kedua, terus yang ketiga Gus? Yang penikmat yang sangat baik. Penikmat yang sama adalah penikmat yang selalu merasa malu dengan segala nikmat yang diberikan kepadanya. Dengan segala pemberiannya. Penikmat yang sangat baik ini akan menemui nikmat yang hakiki. Iya, nikmat yang hakiki. Penikmat yang ketiga ini menemukan nikmat yang hakiki di alam dunia ini sebelum dia pulang menuju Tuhan. Maksudnya artinya dia bisa menikmati nikmat Tuhan yang ada di alam dunia ini. Nah, cuman karakter jenis orangnya seperti apa? Nah, karakter orangnya tuh Gus ya, semakin dikasih harta sama beliau, sama Allah tuh, dikasih harta, ya dia berbagi. Di yang kedua juga sama. Di yang kedua dikasih lagi oleh Allah, berbagi lagi di level yang kedua ya, sama. Semakin dikasih ya semakin banyak dia berbagi. Nah,
Cuman kelebihan ya di yang ketiga ini, kelebihannya Gus, semakin datang rezeki dia semakin malu. Artinya semakin diambrek duit teh umpama makin era ya Allah tong loba-loba teuing gitu. Ya Allah ini sudah kebanyakan gitu tuh. Maksudnya dia malu untuk apa Minta. tadi ya kalimatnya? Untuk meminta. Iya, malu untuk meminta karena rezekinya datang terus dan dia juga memposisikan dirinya di dalam hati yang ininya mah ya Allah, saya tuh apa sih ya Allah kok di ini harta terus gitu. Ya nggak tahu mah harta itu kan seneng kemajikan yang siapapun ketika harta itu datang yang hak Allahnya disampaikan. Cuman yang ketiga ini Gus ya, dia merasa malu untuk meminta. Bahkan bukan malu untuk meminta lagi, kedatangannya aja, kedatangan hartanya aja dia tuh sudah malu gitu. Ya Allah, kok kita kok ora pantes lah mau diambrek duniaku gitu tuh Gus. Saya tuh nggak layak kalau upamanya terus uang masuk itu. Saya tuh apa sih gitu. Nah itu nilai plusnya tuh di situ Gus. Nilai lebihnya tuh. Dia bukan hanya malu untuk tidak meminta, akan tetapi sangat malu juga ketika selalu diberi gitu. Ya artinya ini kan hamba yang memposisikan seperti itu kan, ya udahlah kita jangan ngomong sedikit, ada gitu aja. Cuman kita mah sedang mengurai kalimat yang disuguhkan oleh beliau, ya, Sang Hyang Semesta, sabda panutan gitu. Ya kalimat-kalimatnya aja ya sudah jelas, sudah sangat jelas sekali kalimatnya. Cuman itu mah hanya untuk ini aja lah, di realitanya seperti ini gitu, hanya ini aja gitu. Berarti kan pertama kalimat kan kekuasaan itu. Ya kalau umpamanya kekuasaan yang pertama ya, bahwa seluruh alam dunia ini ya yang terlihat ataupun yang tidak terlihat, alam-alam goib yang nggak tahu di sana, nggak tahu di sini. Ini meliputi alam Iya, juga. tetap ya artinya dari yang tidak terlihat sampai yang terlihat. Cuman kita di sini ya sedang merasakan yang terlihat gitu. Ya artinya dohir di sini gitu. Terus di sini juga ada kalimat bagus juga itu. Oh ya udah. Tuh, jadi gitu Gus. Jadi nikmat Tuhan itu Gus ya, dari yang wujud maupun yang goib gitu, yang terlihat dan yang tidak terlihat gitu. Oke, untuk kajian yang keberapa tadi? Tadi ketujuh ya? 7. Kalimatnya apa tuh? Pelajaran yang ketujuh ya? Ketujuh. Oke, untuk pelajaran yang ketujuh, nanti saya lebih yakin lagi kalau memang nanti ada yang mendengar video ini ya, mungkin saya lebih yakin lagi yang mendengar video ini nanti uraiannya lebih lugas lagi. Kita di sini hanya penghantar aja gitu. Oke, yang kedua untuk Kang Samsu. Untuk Kang Samsu, silakan Kang Samsu diurai ya tadi dari dzikir nafas tadi. Silakan diurai dari awal sampai akhir. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam zikir nafas tadi, Guru, Iya. Saya melihat banyak pohon-pohon besar tapi kering, Guru. Pohon-pohon besar tapi Pohon-pohon besar tapi kering. Kering, melontang. Iya. Cuman di salah satu pohon itu tumbuh bunga, satu batang bunga. Di mananya tuh? Di mananya pohon yang keringnya? Pohon yang keringnya. Di pohonnya? Di pohon yang kering itu tumbuh bunga mawar merah, satu tangkai. Jadi gini, maunya pohonnya
rindang besar, tapi nggak ada daunnya Nggak ada kering. daunnya. Tapi si bunganya itu masuk ke ini, Ke batang. di batang. Di Oke, batang, oke, di salah oke. satu batang pohon yang kering itu. Oke, terus lanjut. Bunganya itu mawar merah. Bunganya mawar merah. Indah Oke. sekali, Guru. Nah, di situ saya nggak tahu bunganya yang membesar apa sayanya yang mengecil, Guru. Iya. Saya masuk ke bunga itu. Masuk ke kelopak bunga mawar merah mawar itu. itu. Oke, Kemudian terus. di sana ada lahan yang sangat luas, Guru. Di Oke. dalam kelopak bunga itu. Ya. Terus di situ ada yang memberi nasihat, Guru. Tapi tidak ada orangnya. Memberi Kamu masuk ke kelopak mawar merah itu, klik. Sesudah masuk, kamu melihat apa tadi? melihat ruangan, Guru. Ruangan Ruangan kosong. kosong. Oke. Ruangan kosong. Ya, sepanjang mata memandang Oke, itu ya. ruangan kosong. Ya udah. Terus? Udah itu terus ada yang memberikan nasihat, Guru. Tapi tidak ada orang. Mendengar suara. Iya. Kurang lebih kalimatnya seperti ini, Guru. Iya. Kita semua diciptakan Tuhan di alam dunia ini bukan suatu kebetulan. Oke, iya. Dan kita semua diciptakan Tuhan di alam dunia ini bukanlah tanpa sebab. Iya. Kita semua hidup memiliki makna dan tujuan masing-masing. Banyak sebagian orang yang ingin cepat-cepat sampai ke tujuan. Ada juga sebagian orang yang menikmati perjalanannya setiap langkah demi langkah. Ya, nikmati dengan penuh rasa syukur kepada Tuhannya. Oke. Dan ketahuilah, sebagian orang yang ingin cepat-cepat sampai ke tujuannya, sebenarnya ia tidak akan pernah sampai. Justru orang-orang yang bisa menikmati setiap langkahnya dengan sukacita dan penuh kesabaran, penuh rasa syukur kepada Tuhannya, hakikatnya dia telah sampai. Karena hidup bukanlah tujuan, melainkan hidup adalah tujuan itu sendiri. Oke. Terus ada kalimat lagi, Guru, Iya. dengan bahasa Sunda, Guru. Oke, iya. Kalimatnya kurang lebih seperti ini. Inditna bari cicing, ngalengkahna ulah kamana-mana. Wah, ya itu tuh sebenarnya mah ya kalimat yang terakhir itu ngurah yang di atas sebenarnya. iya. Itu tuh, cuman disimpelin gitu. Nah, setelah kalimat-kalimat itu berlalu, obrolan itu berlalu, sampai kepada titik terakhir, Guru. Iya. Sebelum waktunya habis. Sampai waktunya habis. Oh iya, sampai waktunya habis. Udah nggak ada ini lagi. Cuman sampai di situ. Oke. Selama sensasi tadi zikir napas. Jadi di situ tuh simbol ini dulu ya, simbol pohon-pohon yang kering itu. Yang kering. Simbol pohon-pohon yang kering itu, udahlah, itu tuh simbol aja, artinya mereka untuk orang-orang yang di hatinya tidak ada cinta, gitu aja dulu. Simbol dibacanya tuh, simbol caranya tuh, cara bacanya tuh. Tapi sudah, kita nggak usah ini ke si A, ke si B, ke si C, ke si D gitu ya. Iya. Ya, karena kan kalau orang yang di hatinya tidak ada cinta, ya sebenarnya tidak ada kehidupan. Iya, benar, Guru. Iya, nggak bisa dinikmati sih kehidupannya, Gus. Apa-apa nyalahin, apa-apa nyalahin. Apa-apa selalu menyalahkan orang lain, lupa menyalahkan dirinya sendiri, ya kan? Selalu sewot, Guru. Iya, jadi apa-apa tuh dikiranya kebenaran itu dari luar gitu. Dia tidak pernah mendeteksi bahwa kebenaran itu datangnya dari dalam ini. Tadi tuh, dari bunga mawar yang indah itu, gitu. Iya, dari hati yang penuh cinta dulu, baru timbul kehidupan gitu. Pembahasan yang awal, yang tadi, yang pohon-pohon itu tuh, yang pohon-pohon yang kering itu, Gus ya, itu simbol bahwa orangnya hidup, berjasad, ya,
tapi dalam kehidupannya itu sama sekali tidak ada kemanfaatannya. Berarti dia hidup nggak? Mati. Iya, Iya. memaksakan diri untuk mati gitu. Iya kan? Sudah itu aja kalimatnya buat yang kering-kering itu. Dia hidup hadir, tapi kehadirannya tidak bermanfaat untuk orang lain dan tidak dibutuhkan oleh orang lain. Di mana dia singgah ya selalu bikin Masalah. bikin rusak gitu. Iya. Ya udah kita urai itu dulu lah. Maksudnya daun-daun kering tuh jasad-jasad yang tanpa manfaat gitu. Oke, sudah seperti itu ya. Kamu melihat bunga mawar yang sangat indah. Kamu masuk ke dalam, begitu masuk ke dalam, terlihat ruang yang sangat luas dan tanpa batas, gitu kan? Nah, artinya di situ tuh orang yang hatinya indah, ya. Itu hatinya juga akan lapang, gitu tuh, gitu aja dulu, hatinya akan lapang. Nah, udah seperti itu, terus kalimatnya, coba Kang Samsu diurai supaya ini. Kita semua diciptakan Tuhan di alam dunia ini bukan suatu kebetulan. Iya. Dan kita semua diciptakan Tuhan di alam dunia ini bukan tanpa sebab. Dah, itu aja dulu satu kalimat, ya. Kita dicipta oleh Tuhan bukan satu kebetulan dan bukan tanpa sebab. Itu kan? Iya. Nih. Kita diciptakan oleh Allah ke alam dunia ini, Kang Samsu. Ya, memang Tuhan yang berkehendak untuk kamu didatangkan ke sini untuk menjadi tamunya. Kamu turun ke sini ke alam dunia, silakan wahai hambaku yang hadir, kamu nikmati alam dunia ini, gitu. Maksudnya bukan tanpa sebab dan bukan tanpa tujuan. Memang sebabnya memang Allah sendiri yang berkehendak dan tujuannya supaya apa? Menikmati kehidupan di alam dunia ini, gitu. Tujuan hidupnya tuh. Udah satu kalimat itu, terus kalimat yang lain. Kita semua hidup memiliki makna dan tujuan masing-masing. Banyak sebagian orang yang ingin cepat-cepat sampai ke tujuannya. Oke, udah itu aja dulu. Banyak sebagian orang ya yang ingin sampai ke tujuannya. Ya, bahasa sufinya wusul ya namanya, sampai kepada Allah. Artinya begini, banyak orang ya Gus ya, kalau seumpamanya kita mau ke tujuannya terminal Harjamukti Cirebon saja dulu ya. Nah, dari kalimat ini banyak orang ya yang langsung ingin sampai ke terminal Harjamukti itu, gitu maksudnya. Nah, kata dalam kalimat ini, ketika kita ingin wusul, ketika kita ingin sampai langsung ke terminal, ya Gus ya, ke terminal Harjamukti Cirebon tadi, itu sebenarnya bukan orang yang sudah sampai. Kalimatnya seperti itu kan? Iya. Ketika kita ingin cepat sampai, ya Gus ya, ke terminal tujuan kita, ketika kita di sini nih ingin cepat sampai, itu adalah orang yang belum sampai. Nah, untuk mencapai tujuan di kalimat tadi di sini, Gus ya, maksudnya perjalanan kehidupan Gus, dari sini umpamanya ya, dari Susukan ke Harjamukti aja, ke terminal Harjamukti aja ya, sampai terminal. Nah, untuk menuju Harjamukti ini, terminal Harjamukti ini ya,
Ada kalimatnya di situ tadi Kang Samsu, disyukuri, Disyukuri, terus disyukuri, ya, terus dinikmati, penuh sukacita. penuh sukacita. Iya. Orang yang hakikatnya penuh dengan kesabaran, rasa syukur kepada Allah, hakikatnya dia telah sampai. Iya, maksudnya gini. Nah, tadi kalimat rasa syukur, sukacita, ya, sabar, dinikmati. Maksudnya begini, Gus, ya. Jasad ini kan, jasad di tubuh nih, apa sih kendaraan yang kita pakai? Kalau umpamanya kita mau ke terminal Cirebon, umpamanya pakai kereta api, umpamanya ya, atau pakai mobil. Nah, di dalam perjalanan menuju terminal Harjamukti nih Gus, ya, semua pemandangan kanan, semua pemandangan yang ada di kiri, ya, kita nikmati dengan penuh takjub. Ke kanan kita melihat gunung-gunung yang indah. Ya Allah, Engkau maha indah sekali ya Allah. Ke kiri melihat lautan yang luas, ya. Nanti melihat lagi perkebunan, ya, yang indah-indah tuh Gus. Dinikmati dengan penuh kesabaran. Artinya penuh kesabaran itu jangan berpikir sampai dulu. Yang penting kehidupan ini kita nikmati aja, kita jalani, kita nikmati, kita syukuri dengan penuh sukacita. Sudah itu ketika divisualisasikan sebagai kendaraan kereta ataupun mobil, ya. Nah, sekarang kita masuk ke kendaraan jasad ini, ya. Nah, kendaraan jasad ini ya kita nikmati. Begitu pagi datang, ya, napas kita tarik masih lega nafasnya. Ya Allah, terima kasih, wahai nafasku, Engkau masih menemani aku. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Ya, artinya di jasad nih Gus, ya. Udah gitu, umpamanya di pagi hari nih, bangun pagi nih, kita terima kasih ke nafas masih lega. Kita mandi, ya Gus, mandi, kita nikmati airnya. Wahai air saudara tuaku, terima kasih. Semoga engkau dalam keadaan bahagia, ya. Kita bilas tangan kanan kita dulu, nih samping dulu nih, tangan kanan. Kita ngomong ke tangan kita, wahai tanganku, ya, teruslah berbuat baik untuk Tuhanmu, jangan pernah lelah, ya. Bilas lagi tangan kiri, bicara lagi dengan tangan kiri, wahai, begitu terus sampai kepala, ya, wajah, baru disiram semua sama air. Artinya kita nikmati semuanya, mandi pun kita nikmati. Kenapa air ini disebut saudara tua, Gus? Ya, karena alam dunia ini, ya, dengan airnya, dengan udaranya, dengan tanahnya, tanpa kita mereka bisa hidup bebas. Tapi kita nggak ada air bisa hidup nggak? Nah, itu namanya saudara tua. Karena alam dunia ini diciptakan terlebih dahulu sebelum diturunkan manusia, gitu. Disebut saudara tua atau gitu, so maksudnya, so. Nah, dari pagi, ya, kita sudah mulai menikmati. Kita dialog dengan air, ya, kita dialog dengan secangkir kopi, ya, kita dialog dengan makanan-makanan yang kita makan, ya kan? Ya itu terserah, mau sarapan dulu, mau ngopi dulu, mau olahraga dulu, silahkan. Umpamanya ngambil keputusannya olahraga dulu, saya mau olahraga dulu karena fisik juga butuh sehat. Ya kita jalan-jalan, dilihat keindahan alamnya, ya, kita kesejukannya, mataharinya, ngelihat pemandangan yang indahnya. Artinya dinikmati, disyukuri dengan penuh sukacita. Umpamanya ngambil keputusan, umpamanya jalan-jalan,
Nah, di jalan-jalan pagi ini kita nikmati semuanya. Telapak kaki yang menyentuh bumi kita nikmati ketika kita melangkah ringan. Ya Allah, terima kasih kaki diajak ngelangkah. Ya Allah, enak banget, ringan. Ya Allah, wahai kakiku, terima kasih engkau telah menemani aku selama 40 tahun. Terima kasih wahai kakiku yang sangat baik, wahai kakiku yang sangat indah. Oke? Habis itu berjalan lagi, udara menghampiri sejuk. Wahai udara, terima kasih. Kita kan saudara, seudara gitu kan. Terima kasih engkau telah memberikan kesejukan. Ya, dinikmati terus melihat ini, melihat ini, melihat ini. Tuh, jadi sebab kamu diturunkan di sini tuh sebenarnya tujuan Tuhan untuk menikmati, artinya dunia yang sangat indah ini, gitu. Udah ya, udah gitu. Terus, nah nanti umpamanya karena kehidupan tadi juga ada kalimat bersabar ya di situ ya. Bersabar itu kan untuk sesuatu yang datang menghampiri kita yang tidak kita senangi. Itu kan ada kalimatnya. Ya kita ini maksudnya maksudnya bukan senjata, maksudnya perilaku bersabar ini untuk mengantisipasinya. Masalah apapun yang datang menghampiri kita yang tidak kita senangi, ya dengan kesabaran ini didialogkan dulu, gitu. Jangan sampai apa yang tidak kita senangi itu merusak kondisi hati yang sejuk, merusak kondisi hati yang damai. Alatnya ya kesabaran. Kesabaran itu, Gus, biasanya mudah didapatnya. Orang bisa sabar itu ketika tahu bahwa dirinya tuh hina, tidak ada kemuliaan sama sekali. Melihat hinanya apa? Cara melihatnya, ya asalnya dari air mani. Ketika sudah mati nanti akan menjadi santapan cacing. Cacing dibungkus lawon putih. Yang keluar dari mata belek, yang keluar dari mulut, yang keluar dari telinga opek, yang keluar dari pelepasan. Nah, untuk bisa sabar itu sadar diri bahwa kita itu la haula wala quwata illa billah. Nah, dengan kesabaran itu, Gus, masalah sebesar apapun yang menghampiri kita, ya Gus ya. Nih, begini. Masalah sekecil apapun masalahnya sepele lah gitu. Ketika masuk ke dada yang sempit, ya itu akan terasa sakit, ya kan? Udah, masalah kecil saja ketika masuk ke dada yang sempit akan menjadi masalah besar. Oke, masalah sebesar apapun, ya, ketika dada kita lapang, ya, dada yang penuh kesabaran, masalah sebesar apapun itu tidak akan berarti ketika dada kitanya lapang. Satu bangkai tikus ketika matinya di sumur bau nggak? Bau sumur. Ya, tapi 1 juta bangkai gajah dibuang di tengah lautan bau nggak? Enggak. Nah, itu artinya seperti apa kondisi hati kita. Kalau kondisi hati kitanya lapang, masalah sebesar apapun seperti tadi gajah mau 1 juta berapa dibuang di tengah lautan nggak mungkin bau. Nah, ini untuk itu kuncinya kesabaran. Untuk mengantisipasi masalah-masalah yang datang yang tidak kita senangi dengan kesabaran. Oke. Nah, tuh, jadi kehidupan tuh, Gus, ya, seperti perjalanan tadi, kita nikmati saja. Ketika kita mensyukuri, kita menikmati dengan penuh sukacita,
ya, berbekal sabar dalam menghadapi kehidupan ini, itu adalah orang-orang yang sudah sampai. Itu orang yang sudah wusul. Tadi di perilaku sehari-harinya tuh, bangun pagi, terima kasih ya Allah, nafas, engkau masih bersamaku, terima kasih. Wahai kolbuku, ditanya, apakah engkau sedang dalam keadaan baik-baik saja? Wahai kolbuku, apakah di dalam hatimu masih penuh cinta kepada Tuhan? Kita tanyakan pagi-pagi itu. Ujung-ujung, ya, maksudnya ujung-ujungnya Gus, ya, mereka orang-orang yang sampai itu, ya, orang yang berdialog dengan dirinya sendiri, dengan hatinya, dengan matanya, dengan lisannya, dengan kakinya, dengan tangannya. Lalu diimplementasikan, ya, bahwa tumbuh-tumbuhan, hewan, dan orang lain, ya, itu adalah bagian daripada diri kita sendiri. Itu hakikatnya orang yang sudah sampai. Jadi orang yang sudah sampai itu ciri-cirinya apa? Dia menjalani kehidupan dengan sukacita, dinikmati, disyukuri, ya. Senjatanya sabar ya. Senjatanya sabar untuk mengantisipasi apa-apa yang tidak kita senangi dengan kesabaran. Gitu, oke. Itu saya tertarik dengan kalimat terakhir. Apa kalimat yang bahasa Sunda itu? Bahasa Sunda. Iya. Cicingna, inditna. Itu kalimatnya kalimat Sunda, Guru. Iya, bahasa Sundanya aja. Inditna bari cicing, ngalengkahna ulah kamana-mana. Nah, itu tuh Gus, kalimat simpel banget. Ini pasti kalimatnya ini dari orang yang sangat suci nih. Kalimatnya itu simpel, padat ya. Gitu. Tadi kalimat apa? Coba. Inditna bari cicing. Inditna bari cicing. Awasnya. Iya. Indit itu bahasa Sunda, bahasa Indonesianya berjalan. Berjalanlah sambil diam. Ayo. Kalimatnya. Iya kan gitu kan? Dari kalimat tuh. Iya. Berjalanlah sambil diam. Inditna sabari cicing. Berjalanlah sambil diam. Coba kalau diurai, berjalannya sambil diam. Ya artinya berjalan itu, ya kita menjalani kehidupan. Sambil diam, tuh Gus. Diam itu Gus, ketika kita diam, itu bukan kita tidak berbicara. Diam itu. Nah, ketika kita berjalan sambil diam, ya, itu kita akan lebih fokus, Gus. Jeung icing teh hiji energina ngagedean, kadua leuwih fokus dengan diam itu. Karena masalah sebesar apapun itu kadang-kadang selesai dengan berdiam diri. Betul Guru, benar. Iya. Di diam itu, Gus, ada energi besar, ya. Bekerja tanpa bergerak. Iya. Bekerja tanpa bergerak. Iya, bekerja tanpa bergerak tuh maksudnya masalah selesai, tapi kita dengan tidak merasa menyelesaikan gitu. Iya. Ya kalau kita sadar bahwa kita tuh sebenarnya tiada, dan yang ada siapa sih? Gerak siapa? Gerak Allah. Nah ini dalam banget kalimatnya. Melangkah dengan diam. Nah, sebenarnya di kalimat diam itu Gus lebih konsentrasi, lebih piawai. Untuk apa? Untuk menyelesaikan masalah yang datang. Ya tadi tuh, masalah sebesar apapun ketika masuk ke dada yang lapang, berarti enggak? Nah, termasuk itu di dalamnya. Oke, terus yang kedua kalimat Sundanya? Kedua, ngalengkahna ulah kamana-mana.
Ini keren lagi Gus kalimat tuh. Ngalangkahna tong kamana-mana. Yo, kaki nih Gus. Kalau ditulis itu sama dengan tangan, alif, lam, lam, hu. Allah. Iya. Kaki juga sama, alif, lam, lam, hu. Kalimat di sini ngalangkah nantong kamana-mana teh maksudna lengkah Allah, lengkah Allah, lengkah Allah, lengkah Allah, itu kamana-mana ngalengkahna. Jadi setiap langkah Allah. Nah, setiap langkah Allah. Iya. Artinya kita berjalan menuju rel cahaya ilahi, menuju tadi itu terminal ya, yang tadi diurai pertama itu, ya, dengan tong kamana-mana jeung aya anu di suku wae. Gitu. Cukup Allah saja. Nah, itu berada, Pak. Luar biasa. Jadi ngalengkah ke mana wae, ya, karena siapa yang melangkah? Iya, Allah. Nah, udah itu sebenarnya mah. Astagfirullahaladzim. Ya maksudnya, ya kan di situ kan kalimatnya begitu. Itu saya mah hanya ngurai kalimat aja, mengurai kalimat yang ada supaya logis masuk ke pikiran gitu. Sehingga oh iya ya udahnya gitu aja, saya mah hanya melihat dari kalimat Gus gitu. Karena di kaki kita itu sudah tertulis nama Allah. Nah, cuman di kaki juga Gus tetap artinya ada keseimbangan antara kaki kanan dan kaki kiri melangkah itu ya harus selaras. Dan di situ masih ada ya masih banyak pembahasan lagi. Ya artinya kaki kanan simbol kebaikan, kaki kiri kejahatan. Ya, orang yang sudah menjadi raja dalam dirinya sendiri ini tidak mempermasalahkan langkah-langkah, yang penting seiring. Yang baik datang dari Allah, yang jelek juga datang dari Allah. Ya, yang ini juga datang dari berjalan seiringan tanpa menyalahkan. Ya kan? Nyalamun suku katuhu nyalahkeun suku kenca we lempang itu. Pincen. Suku kenca nyalahkeun suku katuhu we gelut henteu. Ya sudah, itu namanya kehidupan. Yang disenangi dan yang tidak kita senangi ya itu akan datang. Seperti kita tidak akan bisa seperti kita tidak akan bisa ya umpamanya kedatangan siang dan malam tuh. Siang dan malam itu kan datangnya siang dan malam itu kan kita tidak bisa menghentikan. Seperti kita tidak bisa menghentikan ya datangnya siang dan malam. Artinya gelap dan terang, baik dan buruk. Itu ya seperti itu. Ya, tapi tadi orang-orang yang sudah ilahi banget, ya ilahi banget, itu sudah tidak terganggu dengan kebaikan dan tidak bangga dengan kebaikan, ya tidak ini juga tidak terganggu dengan keburukan, malah mereka tidak ada urusan dengan baik dan buruk gitu. Artinya lebih dengan tadi ya gitu. Kalimat-kalimatnya ekstrim-ekstrim banget ya. Biasa. Dah, untuk pertemuan kali ini cukup sekian saja dulu ya. Nanti kita langsung baca doa wa mimma. Dah, terima kasih, semoga bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.